Alhamdulillah, Alhamdulillah wasi'il fadli wal ihsan wa mudha'ifil hasanati lidhawil iman al-ghaniyyil ladzi lam tazal sahaib wujudihi tasihul khairat kulla waqtin wa anan العليم الذي لا يخفى عليه خواطر الجلال الحي القيوم الذي لا تضيق نفقاته بمر الدهور والأزمان الكريم الذي تأذن بالمزيد لذوي الشكران أحمده حمدا يفوق العد والحسبان وأشكره شكرا ننال به منه مواهب الرضوان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له دائم الملك والسلطان ومبرز كل من سواه من العدم إلى الوجدان وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من نوع الإنسان نبي رفع الله به الحق حتى اتضح واستبان اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والإحسان أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Sebagai awal dalam memulai khutbah Jumat di atas mimbar yang mulia ini, kami selaku khatib mengajak diri sendiri, mengajak keluarga dan juga semua jamaah yang turut hadir pada pelaksanaan sholat Jumat ini untuk terus berusaha meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hakikat takwa yang sesungguhnya, dengan menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi semua larangannya. Mari kita kuatkan iman, kita tingkatkan takwa, kita teguhkan akidah, dan kita upayakan istiqomah dalam diri kita untuk mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab hanya dengan cara inilah kita semua akan menjadi hamba yang selamat baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Ya artinya wa tazawwadu, dan bawalah bekal. Fa inna khairaz zadi taqwa, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa.
wattaquni, dan bertakwalah kepadaku ya ulil albab, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Quran surat Al-Baqarah ayat 197. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ajaran mulia dalam Islam adalah larangan untuk meremehkan dan juga mengolok-olok orang lain. Tidak ada satu alasan pun yang bisa kita gunakan untuk meremehkan orang lain. Baik alasan perbedaan suku, perbedaan ras, perbedaan budaya, bangsa, kultur, agama, dan juga lainnya. Khususnya di Indonesia yang notabene-nya terdiri dari berbagai macam suku, berbagai macam agama, dan juga budaya. Saling menghormati dan memuliakan orang lain merupakan salah satu pilar penting dalam Islam. Tujuannya adalah agar kerukunan antar sesama terus terjalin. Karenanya, kita semua tidak diperbolehkan untuk saling meremehkan dan merendahkan orang lain dalam keadaan apapun, dimanapun, sebab bisa jadi mereka yang kita remehkan, orang itu adalah orang yang lebih baik dan lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana terekam dalam Al-Qur'an juz 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin 'asa ay yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in 'asa ay yakunna khairan minhum wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Al-ayat, yang artinya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumun min qaumin, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain karena asa ayyakunu khairan minhum, boleh jadi mereka yang diperolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhum, dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Wala talmizu anfusakum, janganlah kamu saling mencela satu sama lain. Wala tanabazu bil alqab, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Quran surat Al-Hujurat ayat 11 juz 26. Hadirin, Syekh Wahbah bin Mustafa Az-Zuhairi dalam kitab tafsirnya yaitu Tafsir Mafatihul Ghaib menjelaskan bahwa ayat ini merupakan etika setiap orang mukmin dengan orang mukmin lainnya, dan etika setiap mukmin dengan sesama manusia secara umum. Dengan kata lain, kita semua tidak diperkenankan merendahkan orang lain, baik yang seagama maupun yang berbeda keyakinan. Kita tidak diperkenankan meremehkan sesama muslim, karena bisa jadi mereka lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita juga tidak diperkenankan meremehkan pemeluk agama lain, bukan berarti karena mereka lebih mulia dari umat Islam. Tentu tidak demikian. Barometer kemuliaan setiap orang hanyalah ketakwaan. Hanya saja bisa jadi nasib akhir hayat mereka yang lebih mulia dari kita karena masuk kepada agama Islam. Salah satu contohnya adalah sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikenal sangat pemberani, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Ia merupakan salah satu sahabat yang memiliki masa lalu yang sangat kelam. Bahkan sebelum masuk Islam, ia adalah orang yang sangat berambisi untuk membunuh Kanjeng Rasul. Namun apa tidak dikata, takdir Allah berkata lain. Justru setelah Umar memeluk agama Islam, ia menjadi sahabat yang sangat dekat dengan Nabi dan menjadi kebanggaan umat Islam. Inilah salah satu alasan kenapa kita semua tidak diperkenankan meremehkan pemeluk agama lain. Ma'asyiral muslimin hafidhakumullah.
Hujjatul Islam Abdul Hamid Al-Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah halaman 107 sampai 108, beliau memberikan 5 cara bagi kita semua agar tidak mudah meremehkan orang lain dalam keadaan seperti apapun, dalam keadaan dimanapun, baik kepada orang yang lebih tua, kepada orang yang lebih muda, kepada orang yang berbeda suku dan juga budaya, beda nasab, bahkan pada non-muslim sekalipun. Yang pertama, beliau ngendikan fa in ra'aita shagiran qulta hadza lam ya'sillaha wa ana 'asaituhu fala syakka annahu khairun minni. Cara pertama, menurut Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa jika kita bertemu dengan orang yang lebih muda, maka katakanlah dalam hati bahwa kemaksiatan dan dosa yang ia lakukan lebih sedikit dari maksiat dan dosa yang pernah aku perbuat, maka sudah pasti dia lebih baik dan lebih mulia daripada aku. Yang kedua, wa in ra'aita kabiran qulta hadza qad 'abadallaha qabli fala syakka annahu khairun minni. Cara yang kedua, ketika bertemu dengan orang yang lebih tua, maka kita harus yakin bahwa ibadah dan kebaikan yang ia lakukan lebih banyak dari ibadah dan kebaikan yang aku lakukan. Dengan demikian, tentu ia juga lebih baik dan lebih mulia daripada aku. Yang ketiga, wa in kana 'aliman qulta hadza qad u'tiya ma lam u'tahu wa galaba ma lam ablughu wa 'alima ma jahiltu fa kaifa akunu mislahu. Cara yang ketiga adalah ketika melihat orang yang berilmu, maka katakanlah dalam hati bahwa ia sudah mendapatkan kemuliaan dan anugerah dari Allah berupa pengetahuan, dan semua ibadah dan perbuatannya akan berlandaskan ilmu. Tentu ia lebih baik dan lebih mulia daripada aku. Dan yang keempat, wa in kana jahilan qulta hadza qad 'asallaha bi jahlin wa ana 'asaituhu bi 'ilmin fa hujjatullahi 'alayya akadu wa ma adri bima yuhtamu li wa bima yuhtamu lahu. Cara keempat yaitu ketika bertemu dengan orang bodoh, orang yang belum tahu, maka katakanlah dalam hati bahwa jika ia melakukan kesalahan, maka pada hakikatnya kesalahan itu disebabkan karena atas ketidaktahuannya. Sementara kita melakukan kesalahan disertai pengetahuan, tentu dia juga lebih baik daripada aku. Yang tidak hanya itu, bahkan cara yang kelima, wa in kana kafiron qulta la adri asa an yuslima wa yuhtamalahu bi khairil amali wa yunsalla bi islami. Cara yang kelima juga tidak boleh meremehkan orang yang tidak seyakinan atau tidak seagama dengan kita. Caranya adalah ketika kita bertemu dengan mereka, maka katakan dalam hati bahwa tidak ada yang tahu pada akhir hayat setiap orang. Bisa jadi ia akan masuk Islam dan semua dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bisa juga kita akan tersesat dan mati dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Jemaah salat Jumat yang berbahagia, itulah alasan-alasan yang harus selalu kita ingat agar tidak pernah meremehkan orang lain dengan keadaan apapun dan dimanapun kita berada dan status apapun. Islam tidak pernah membolehkan pemeluknya untuk meremehkan orang lain, sebab kemuliaan sejati dalam Islam hanyalah bisa diraih dengan ilmu dan keimanan, bukan dengan merasa benar sendiri sebagaimana ditegaskan di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Al-ayat, yang artinya niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 juz 28. Karena itu mari kita semua terus berusaha untuk terus belajar menjadi orang baik, bukan belajar merasa baik, bukan belajar menjadi orang yang lebih baik, merasa lebih baik, serta marilah meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa meremehkan ataupun merendahkan orang lain, tidak merasa paling benar sendiri, karena bisa saja orang yang kita rendahkan lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meremehkan orang lain bukanlah ajaran Islam. Serta marilah kita membiasakan mengutamakan prasangka yang baik atau husnudzon di antara kita. Karena itu lihatlah perilaku orang lain dengan penglihatan batiniah atau dengan mata hakikat, dan lihatlah dirimu sendiri, dan lihatlah perilaku dirimu sendiri dengan mata dhahiriyah, yaitu mata syariat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah khutbah Jumat perihal larangan bagi kita semua agar tidak pernah meremehkan orang lain dan tidak merasa benar sendiri, karena yang namanya kebenaran itu bukan berdasarkan penilaian individu, melainkan tolok ukurnya adalah kembali kepada syariat Islam itu sendiri. Semoga bisa membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua dan digolongkan menjadi hambanya yang istiqomah dalam menjalankan semua perintah dan menjauhi segala larangannya. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu li wa lakum fi hadzal yawmil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minas shalah والصدقة وتلاوة القرآن وجميع الطاعات وتقبل مني ومنكم جميع أعمالنا إنه هو العليم العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام. أشهد أن لا إله إلا الله الملك القدوس السلام، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صاحب الشرف والاحترام. أما بعد، فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين وعن أصحاب نبيك أجمعين والتابعين وتابعي التابعين وتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم ادفع عنا الولاء والوباء والطاعون والأمراض والفتن ما لا يدفعه غيرك عن بلدنا هذا من دون سيا خاصة
وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر